Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang matematika. Berjumpa lagi dengan saya Mardeni. Hari ini kita akan melanjutkan materi peluang di part kedua. Jika kemarin kita sudah mempelajari tentang metode pengisian tempat, hari ini kita akan belajar tentang permutasi. Apa permutasi itu, teman-teman? Simak dan fokus materi berikut ini. Baiklah para pejuang matematika, kita masuk ke materi kita di peluang part kedua, yaitu tentang materi pokok permutasi. Sebelum kita belajar tentang permutasi, lebih baik kita belajar dulu tentang notasi faktorial, karena materi ini akan dibutuhkan untuk menentukan nilai permutasi. Notasi faktorial adalah produk dari semua bilangan bulat positif kurang dari atau sama dengan bilangan bulat positif yang dilambangkan tanda seru. Jadi lambangnya dari notasi faktorial adalah tanda seru, dan bilangan bulatnya positif sampai dari angka sampai turun sampai dengan angka 1. Saya berikan contoh teman-teman ya. Contoh misalkan ini dinamakan atau cara bacanya adalah 2 faktorial, bukan tanda seru ya. Jadi 2 faktorial. Berapa nilai 2 faktorial? 2 faktorial adalah, maka dimulai dari angka 2 dikali 1, turun 1 angka sampai angka 1, sehingga ini dikalikan sama dengan 2, sehingga 2 faktorial hasilnya sama dengan 2. Begitu teman-teman ya. Kemudian misalkan 4 faktorial. Oh, ini kurang faktorialnya ya. Saya akan berikan faktorial di sini. Ini adalah 4 faktorial. Berapa nilai 4 faktorial? Maka kita kalikan angkanya. Berarti dimulai dari angka 4. 4 kemudian dikali 3, kemudian dikali 2, kemudian dikali 1. Ini teman-teman ya. Berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Benar sekali. Sehingga nilai dari 4 faktorial sama dengan 24. Gimana teman-teman? Bisa ya? Oke, saya berikan satu contoh lagi ya. Misalkan 7 faktorial. Berapa nilainya 7 faktorial teman-teman? Maka nilainya adalah 7. Kita mulai dari angka 7. Oke, di sini 7. Kemudian dikali 6, kemudian dikali 5, kemudian dikali 4, kemudian dikali 3, kemudian kali 2 dan dikali 1. Jadi angka ini berhenti jika sudah mencapai angka 1. Berapa ini? Hasilnya kalau dikalikan 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya, ini hasilnya adalah 5040 ya. Jadi hasilnya adalah 5040. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan. Kalian kalau sudah paham tentang notasi faktorial, kita lanjutkan ke permutasi. Nah, ini materi kita hari ini. Metode permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Mohon maaf, ini bukan n unsur ya, jadi r unsur. Ya, ini r unsur harusnya. Sebentar. Ini harusnya R unsur. Ini mohon maaf, ada revisi, ini R ya. Jadi diambil dari N unsur atau sebagian unsur permutasi. Permutasi memperhatikan urutan teman-teman. Permutasi unsur-unsurnya tidak boleh berulang kecuali dinyatakan secara khusus. Jadi permutasi ini sangat memperhatikan urutan. Dan unsur-unsurnya tidak boleh berulang. Jadi AB itu berbeda dengan BA. Jadi urutannya ini kan belum urutan. Jadi AB itu berbeda dengan BA kalau dilihat dari permutasi. Ya, diingat-ingat ya. AB itu berbeda dengan permutasi karena urutannya berbeda. Jadi permutasi itu sangat memperhatikan urutan. Kalau ini adalah A dulu kemudian B, yang ini adalah B dulu kemudian A. Jadi urutannya berbeda, maka di permutasi ini dihitung atau dinyatakan berbeda. Begitu ya. Lanjutnya, bagaimana kita kalau menghitung permutasi unsur yang berbeda? Jadi ada rumusnya teman-teman. Jadi misalkan ini dibacanya seperti ini, permutasi R unsur dari N unsur. Maka rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi N dikurangi R faktorial. Jadi ini adalah rumus dari permutasi jika unsurnya berbeda. Langsung saja saya berikan contoh soal. Misalkan tentukan banyaknya susunan 3 huruf dari huruf-huruf A, B, C, D, E, dan F ya. Dari di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat N-nya itu sama dengan berapa teman-teman? N-nya sama dengan
Kita lihat di sini A, B, C, D, E, F. Jadi ada N-nya itu sama dengan 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk R-nya kita tentukan bahwa di sini adalah 3 dari pertanyaannya. Maka untuk menghitung nilai ini adalah kita masukkan ke sini P, R, N. Jadi permutasi dari 3 permutasi dari 3 ke 6. Nah, 6 dari 3. Berarti ini sama dengan 6 faktorial dibagi, nah di sini tuh N faktorial, maka di sini kurangi 6 dikurangi 3 faktorial. Sehingga ini sama dengan berapa teman-teman? 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 sama dengan 3 faktorial. Benar sekali ya. Kemudian kita turunkan 6 faktorial itu sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa sampai 3? Karena penyebutnya 3 faktorial. Kita sampai 3 saja. Kemudian dibagi 3 faktorial. Nah, begini. Karena ini sudah sama 3 faktorial, coret saja biar tidak terlalu banyak angka yang kita hitung, teman-teman. Sehingga tinggal sisanya 6 kali 5 kali 4 sama dengan 30, 120 ya. Sehingga ini nilainya sama dengan 120. Jadi begitu. Jadi banyak cara untuk menentukan 3 huruf dari A, B, C, D, E, F adalah 120 cara. Mudah teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Dari 10 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri dari atas ketua, sekretaris, dan bendahara. Jabatan tidak boleh dirangkap. Nah, jadi berbeda ini ya. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Nah, jika pertanyaannya seperti ini, kita bisa lihat bahwa 10 ini adalah banyaknya, maka 10 ini adalah N-nya. Kemudian jabatannya apa saja? Ada ketua, ada sekretaris, dan ada bendahara. Berarti R-nya sama dengan 3. Oke, N-nya sama dengan 10, R-nya sama dengan 3. Langsung saja kita masukkan ke sini. Berarti permutasi 3 unsur dari 10 unsur. Sehingga ini ketemu 10 faktorial yang atas dibagi 10 dikurangi 3. Benar sekali. Sehingga 10 faktorial dibagi berapa 10 dikurangi 3? 7 faktorial. Berarti kita turunkan 10-nya, maka menjadi 10, 9, 8, 7 faktorial. Kenapa sampai faktorial? Karena penyebutnya 7 faktorial. Jelas ya? Sehingga ini bisa dicoret. Nah, 7 bisa kita coret. Sehingga 10 dikali 9 dikali 8. Ini 72 kali 10, 720 cara untuk memperoleh ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 siswa. Bagaimana teman-teman? Mudah sekali ya? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Itu tadi permutasi jika unsurnya berbeda. Bagaimana jika unsurnya sama sekarang? Ya, maka rumusnya seperti ini teman-teman. Jadi permutasi A, B, C dan ini dari N, maka rumusnya adalah N faktorial dibagi banyak unsur yang sama. Jadi A, B, C itu unsur yang sama. Bagaimana contoh soalnya? Nah, kita lihat contoh soal nomor 1 dulu. Berapa banyak kata dapat disusun dengan semua huruf pada malam ini ya? Benar, malam. Banyak kata yang dapat disusun dengan kata malam. Oke. Nah, dari sini kita ketahui teman-teman, unsur semuanya atau N-nya itu ada 5 karena ada M, A, L, A, M. Ada 5 unsur. Kemudian unsur yang sama ada 2 A-nya, yaitu banyak huruf A. Nah, di sini ada A. Ya. A-nya ada 2, ada 1, 2. Kemudian ada lagi huruf yang sama itu M. Nah, B-nya kita anggap M. Juga ada 2 M-nya di sini. Nah, di sini maka B-nya juga ada 2. Maka cara untuk mengerjakan soal seperti ini teman-teman. Jadi permutasinya sama dengan N-nya kita masukkan di sini N faktorial, maka 5 faktorial dibagi dengan unsur yang sama. Unsur yang sama itu ada 2 faktorial dikali
ada 2 lagi dari huruf M-nya. Jadi ini huruf A-nya, ini huruf M-nya. Sehingga kita jabarkan, maka ini menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Kita jabarkan faktorialnya. Ini menjadi 2 faktorial menjadi 2 kali 1. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Sehingga ini kita kalikan menjadi berapa teman-teman? Menjadi, ini kita bisa coret ya. Nah, kita bisa coret di sini. Maka ini 20 kali 3, 60 dibagi 2 sama dengan 30 cara. Nah, jadi 30 cara untuk menyusun huruf dari malam. Oke, lanjut ke soal kedua. Terdapat 8 kaleng terdiri atas 2 kaleng berwarna hijau, 4 kaleng berwarna merah, dan sisanya berwarna biru. Nah, berapa kaleng-kaleng tersebut akan disusun dalam satu baris? Ada berapa cara menyusun kaleng tersebut? Nah, kita bisa lihat di sini N-nya itu ada 8, ini N ya. Kemudian yang unsur sama itu ada 2 warna hijau, kemudian ada 4 warna merah, dan sisanya biru. Berarti biru itu sisanya berapa teman-teman? Ini sudah 2, ini yang hijau, yang merah 4, berarti biru sisanya adalah 2 ya. Yang biru sisanya 2. Karena ini 2, ini 4, maka 6. Semua kalengnya 8, maka sisanya 2. Sehingga untuk menyusunnya adalah permutasi. Dari yang semua kalengnya atau N-nya sama dengan 8, maka ini 8 faktorial. Oke. Kemudian masukkan kaleng yang sama, ada 2. Ada 2 kaleng dikali ada 4 kaleng berwarna merah, 4 faktorial, ada 2 kaleng berwarna biru, maka 2 faktorial. Sehingga ini kita jabarkan, maka ini menjadi 8, 7, 6, 5, 4. Nah, kita sampai 4 saja karena ada 4 faktorial di bawah, sehingga nanti bisa kita coret. Sehingga per 2 faktorial sama dengan 2 kali 1, 4 faktorialnya tetap, kemudian 2 faktorialnya 2 kali 1. Oke, kita coret unsur yang sama, 4 faktorialnya kita coret, sehingga sisanya sama dengan berapa ini? 8 kali 7 kali 6 kali 5, kalau dijumlahkan ini sama dengan 1680 dibagi dengan 2 kali 1 2 kali 2 4 kali 1 4. 1680 dibagi 4 sama dengan 420 cara. Nah, itu cara mengerjakan unsur permutasi dari unsur yang sama. Oke, kita lanjut ke permutasi siklis sekarang teman-teman. Jadi ada 4 dari permutasi ini. 2 sudah kita bahas, 2 lagi akan kita bahas. Permutasi siklis, kita rumusnya ada ini. Jadi permutasi siklis sama dengan N dikurangi 1. Jadi jumlah semuanya dikurangi 1. Siklis itu maksudnya ketika bundar teman-teman. Ya, jika mereka duduk bundar atau kalung dan sebagainya yang berbentuknya bundar, maka itu dinamakan siklis. Bagaimana contoh soalnya? Contoh soalnya seperti berikut. Ada berapa banyak cara Andi, Ani, dan Budi duduk melingkar? Nah, di sini bisa kita lihat N-nya sama dengan 3 karena ada Andi, Ani, dan Budi. Kemudian kita hitung, maka permutasinya sama dengan 3 dikurangi 1. Ya kan? Karena N-nya 3. Di sini N dikurangi 1, maka 3 kurangi 1. Maka faktorial ya ini. Sehingga 3 kurangi 1 sama dengan 2 faktorial. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. 2 kali 1 sama dengan 2. Ya, itu adalah cara duduk Andi, Ani, dan Budi secara melingkar. Apa iya? Hanya ada 2 cara? Nah, mari kita cari ya. Contoh misalkan tempat duduknya seperti ini. Budi, Andi, dan Ani. Ini sama saja dengan Ani, Budi, dan Ani. Karena ini hanya melingkar saja. Tapi posisinya masih tetap. Jadi Budi kanannya Andi. Nah ini. Andi kanannya Ani. Nah, sama saja dengan ini. Andi, Ani, Budi. Ini teman-teman. Ini adalah cara mereka dipermutasi dihitung tetap ya. Ini dihitung tetap karena kenapa? Posisinya sama. Jika posisinya berbeda itu dihitung 2.
Karena ini posisinya sama, maka ini hitungannya adalah satu cara. Meskipun di sini Budi, di sini Ani dan Andi, tapi posisi secara umumnya dia sama. Kanannya, kirinya dia sama. Ya, begitu. Jadi hitungannya ini adalah satu cara. Kemudian di duduk lainnya bisa seperti ini. Budi, Ani, Andi. Nah, ini kalau ini beda. Kalau di sini Budi, ini Andi, ini Ani, ini adalah Budi, Ani, Andi. Tapi ini sama saja dengan Ani, Andi, Budi. Nah, begini ya. Dan juga sama dengan Andi, Budi, Ani. Karena kanannya atau urutannya ini sama dengan ini. Dan ini pun hitungannya adalah 1 jika dipermutasi. Sehingga jumlahnya adalah 2 cara, teman-teman. Hanya ada cara ini dan cara ini. Jelas ya? Jadi itu adalah cara permutasi untuk siklis. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Permutasi siklis contoh soal nomor 2. Rapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Mereka akan duduk melingkar meja bundar. Nah, kalau urusan dengan bundar maka itu adalah permutasi siklis. Berapa banyak cara duduk dalam rapat tersebut? Nah, untuk menghitung soal seperti ini kita lihat dulu N-nya. N-nya ada berapa? Ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada 3. Dan ada 3 anggota dewan lainnya. Berarti N-nya ada 6. N-nya adalah 6. Sehingga permutasi siklisnya sama dengan 6 dikurangi 1 faktorial. Benar ya? 6 dikurangi 1 faktorial sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali 4 dikali 3, kemudian dikali 2 dikali 1. Itu sama dengan 120 ya. Ini 20, 60. Benar. 120 cara, teman-teman, untuk anggota DPRD ini duduk melingkar. Oke, permutasi siklis sudah selesai. Kita lanjutkan ke permutasi berulang. Ini materi terakhir ya, di permutasi. Permutasi berulang itu rumusnya ini adalah N pangkat R ya. Jadi jika ada di soalnya itu boleh berulang, maka kita pakai permutasi berulang. Jika tidak, maka kita pakai permutasi berbeda, unsur berbeda ya. Contoh soalnya adalah berapa banyak susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf K, A, M, I, S jika unsur-unsurnya yang tersedia boleh berulang. Nah, dari sini, dari soalnya tersedia bahwa boleh berulang, maka kita pakai permutasi berulang. Bisa dilihat di sini bahwa N-nya itu sama dengan berapa, teman-teman? N-nya sama dengan K, A, M, I, S. N-nya itu sama dengan berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kemudian R-nya yang diminta adalah 3. Ini R-nya. R-nya sama dengan 3. Maka permutasinya sama dengan N pangkat R. Maka 5 pangkat 3. Sehingga sama dengan 125. Dari mana? 5 kali 5 kali 5. Sama dengan 125 cara. Ya. Untuk menentukan susunan huruf ini. Oke, lanjut saja kita ke contoh soal nomor 2. Berapa banyak bilangan terdiri dari 2 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 6, 7, 8, 9 jika angka-angka yang tersedia boleh berulang. Oh, mohon maaf. Jika angka-angka tersedia boleh berulang. Kita lihat di sini N-nya sama dengan berapa, teman-teman? Lihat di sini 3, 4, 6, 3, ini juga 3, 6 ya. Ada 6, kemudian R-nya ada 2. Dari mana? Dari sini permintaannya. Ya. Sehingga ini permutasinya sama dengan 6 pangkat 2. Sehingga berapa? 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, itu adalah materi kita untuk hari ini, teman-teman. Di materi permutasi, semoga mudah untuk kalian pahami dan mudah untuk kalian mengerti ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan latihan soal ya, untuk mengetahui tingkat kematangan dan kemampuan kalian tentang materi permutasi. Silakan dikerjakan materi ini. Materinya mudah kok, teman-teman. Jika kalian mengerjakan secara sungguh-sungguh pasti kalian bisa. Dan materinya sangat menyenangkan karena di kehidupan sehari-hari kita sering menemui kata-kata seperti ini ya. Silakan dikerjakan, semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian taklukkan soal-soal berikut ini. Nah, oh ini benar,
Nomor 4 ada yang ketinggalan. Nah, ini 3 dan 5 huruf ya. Oke. Kemudian itu adalah materi kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe di tombol merah itu. Kemudian like dan share kepada teman-teman kalian yang membutuhkan materi matematika mudah dan menyenangkan. Sudah datang ke sini dan buktikan kegiatannya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.